biar nggak lama ya, kita hari ini kita kedatangan Mas Mirza Hilman Garin gitu ya. Ini biasanya dipanggil Mas Mirza Chillman gitu ya, karena emang orangnya chill banget sih. Buktikan aja sendiri ya hari ini ya. Jadi Mas Mirza hari ini not really technical, tapi lebih ke best practice dari technical interview gitu ya. Tapi again, kalau khasnya dia selalu ada demo-demo coding sedikit gitu kan. Topik utama kita hari ini ada data structure, algorithm pattern, dan juga tips and trick dari job interview. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau sharing nanti di akhir juga boleh banget gitu ya. Karena ini learning community. So, sedikit tentang Mas Mirza. Jadi Mirza itu is a highly skilled web platform engineer, I can say. Hari ini Mas Mirza is a senior engineer at a top-notch unicorn e-commerce company in Indonesia ya. Mungkin teman-teman suka belanja di situ. Gitu. He's a leader in this field and also in the prior his current role itu adalah software engineer di Esselbyte. Dan juga di luar pekerjaannya dia making another impact as a instructor and also student mentor di kampus Merdeka. And also he's actively volunteer as a community leader di lead of Facebook Developer Circle. Hari ini namanya Meta Developer Circle di Kota Semarang. So, okay, without further ado ya, mari kita panggil aja Mas Mirza untuk join ke screen hari ini. Halo Mas Mirza. Ya, halo. Halo. Wah, itu introduction-nya kayak saya pernah baca 1 tahun yang lalu itu. Oh no lah, ini udah diperbaharui anak Oh, udah diperbaharui. Kirain. Ya. Gimana Mir? Apa kabar hari ini? I'm good. Ya, as usual ya. Ini nggak ada bisa dikolaborasikan good-nya itu gimana gitu. Kenapa lu good gitu hari ini? Boleh? Good-nya ya habis makan sih, jadi bahagia ya kalau habis makan. Ya. Kenyang bahagia ya. Laki-laki tuh simple, makan, dah. Makan, kenyang, udah. Nah. Oke, Mir, hari ini kira-kira run through ya. Kita 1 jam ini kurang lebih bakal ngebahas tentang apa? Oke, jadi nanti kan ada slide nih ya. 1 jam ini, lebih tepatnya mungkin 45 menit ya. Kita sini santai aja ngobrol. Oke, ini bukan podcast. Oke, kita ngobrol santai 2 arah ya kan. Jadi kalian kalau seandainya pingin nanya atau ada mau ngerespon sesuatu itu langsung aja open mic. Kalau kalian nggak confident dengan open mic itu bisa langsung di chat gitu. Oke, saya punya 2 monitor nih. Sengaja nih beli 2 monitor nih biar bisa langsung lihat chatan kalian gitu. Asik. Mantap. Oke, Mir, lanjut langsung aja deh ya, tanpa basa. Silahkan lu coba share screen dulu. Oke, Mirza, silahkan dipresentasikan. Oke, jadi gue introduction lagi aja kali ya. Kenapa sih? Oke. Gue nggak enak banget kayak happy sharing Mirza kayak gitu. Oke. Ya. Oke, gue mungkin introduction lagi dikit. Oke, kayak tadi Sandra udah bilang, nama gue Mirza. Oke, Hilman Garin. Sebenarnya pronounce-nya Hilman, tapi emang mungkin beberapa orang susah jadinya Chillman. Dan emang kita bakal chill banget nih. Jadi kalau kalian ada beda dikit. Oke. Nah, jadi yang bakal kita bahas itu gue bakal nunjukin kalau misalnya kita kan lagi bahas tentang interview nih. Yang gue kebetulan dari sekitar tahun pertama gue kerja sampai sekarang gue di tahun kelima itu lumayan sering interview banyak orang ya kan, dan mostly memang interviewnya itu di bagian data structure algorithm atau kita singkatnya biasanya DSA. Walaupun ya emang nih ini komuk nih, apalagi kalau kalian mau jadi front end biasanya DSA itu bukan jadi patokan ya, karena belum tentu kalian bakal pakai, tapi ya standarnya biasanya kayak gitu. Nah, mostly di sini tuh kayak tadi gue bilang nih, kita akan ngobrol santai, ya kan. Sesi pertama adalah kita akan bahas kalau kalian ngoding, apalagi buat interview, itu ada pattern yang bisa kalian pelajarin. Instead kalian ngambil soal dari manapun, soal A, soal B, soal C gitu. Apalagi kalian entry level kan. Nah, nextnya itu kita bakal ada kayak ngobrol tentang gimana sih how to behave, during interview, dan mungkin kita bisa bahas tentang CV, what is do, terus don'ts-nya apa gitu. Oke, sampai sekarang gimana kalian? Aman apa yang mau kita pelajarin? Boleh mungkin di Zoom chat bilang tulis aman gitu, ketik aman. Oke, come on, ini this is not podcast guys. Nice, oke, aman.
Saya melihat ada Dimas Miftah lagi, luar biasa antum. Ikut terus kalau saya ini. Thank you berarti. Thank you supportnya Dimas. Nggak tahu ini Dimas yang sama atau enggak. Oh, betul. Sama ternyata. Jadi yang pertama, DSA, pattern, data structure algorithm. Mau dong coba kalian menurut kalian sejauh ini ya yang kalian tahu DSA itu ada berapa pattern? Boleh mungkin di Zoom chat, nggak ada salah benar kok, santai aja kok. Boleh mungkin ada berapa? 110, 1. Boleh di Zoom chat, nggak ada salah benar menurut kalian. Ada yang mau mencoba jawab di Zoom chat? Tebak-tebakan aja kita. Banyak ya. 2 itu banyak. 15, 4. Oke, mantap. Yang lain. 7. Oke, 42 luar biasa. Ada 2. Oke. Jadi kalau semisal kebetulan ya, gue baca beberapa buku tentang DSA juga. Mostly itu sekitar, nggak mau diklik, loh. Telat tuh ternyata. Ada sekitar 20 pattern. Oke, sebenarnya sih sekitar 19 plus. Oke. Nah, kalau kalian, tapi ini jangan kalian takut, wah anjay, Mas 20 pattern Mas yang bener aja ya kan, 20 pattern kita harus ngapalin gitu kan, wah susah Mas gitu. Atau mungkin ada yang merasa kayak, wah gampang nih cuma 20 pattern doang, wah itu Masya Allah antum ya. Cuma 20 pattern, belum 200 gitu, nah itu luar biasa. Nah, tapi santai aja karena kalau kalian kita ngomongin sini entry level ya, kita nggak ngomongin yang advance sampai kalian technical atau mungkin principal. Kurang lebih itu yang bakal ini salah satu patternnya ada 2 pointer, slow and fast, sliding windows, island, merge, and so on so forth lah. Selama gue 5 tahun ngoding dan ya bantuin orang interview dan gue juga di interview of course itu. Biasanya yang keluar itu ya antara array kayak pointer, sliding window, island, kemudian ada 3D BFS sama DFS. Itu yang menurut gue paling sering kalau kalian ya nggak sampai principal atau ke ya arsitek atau segala macamnya. Gue bahkan belum pernah tuh tahu mereka pertanyaannya apa sih kalau buat masalah itu. Di sini gue mau tahu nih, ada yang kalian familiar nggak dengan patternnya? Boleh mungkin di Zoom chat lagi nih, ya kan? Oh, saya tahu Mas, 2 pointer kayak gimana? Atau slow and fast pointer kayak gimana? Ada nggak tuh? Boleh di Zoom chat, ada yang tahu atau sama sekali kalian nggak tahu? Kita sekarang nggak akan bahas semuanya, kita bahas yang menurut gue ya, pribadi, based on experience itu paling muncul buat di entry level. Nah, mantap. Interview apa itu? Posisi apa? Boleh share mungkin Mas Made atau Mbak Made? Seharusnya Made aja. Senior backend engineer. Mantap. Yang lain gimana? Ada yang pernah mungkin familiar? Pointer, slow and fast pointer. Yang lain atau kalian nggak pernah di interview langsung terima? Luar biasa tuh. Ada? Pernah dapat sliding windows? Nice. Oke. Buat posisi apa tuh, Mas? Muhammad Arya Raffi. Full stack dev. Nah, ini menarik nih. Berarti kalian tadi dapat 2 knowledge baru tuh. Mau daftar sebagai full stack, mau daftar sebagai backend, kalian akan ditanya tentang data struktur algorithm. Makanya mungkin kalian nggak perlu jago, tapi at least you understand, you excel a bit lah, it's okay. Nah, yang akan kita bahas di sini tuh gimana sih nge-solve patterns. 3 teratas doang, karena waktu kita mepet, itu ada 2 pointer, slow and fast pointer, sliding windows. Pertama, aku nggak mau di kanan. Mungkin dari 2 pointers deh, kira-kira ada yang mau nyoba nggak Zoom chat? Di Zoom chat aja juga nggak apa-apa atau open mic. 2 pointers tuh dipakainya ketika apa tuh biasanya? Ada nggak? Ada. Jadi kurang lebih 2 pointers itu tuh data biasanya ya. Biasanya itu di array dan array itu sorted. Not necessarily sorted tapi biasanya sorted. Dan biasanya, gimana? Apa itu? Ada yang mau bertanya atau nggak sengaja kepencet? Kita berasumsi nggak sengaja kepencet. Jadi 2 pointers itu biasanya ya data berupa array, terus array-nya biasanya sorted. Sorted itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan yang random 6, 1, 7, 8, hampir sorted itu.
Oke, dan biasanya dipakai buat finding a set of elements. Atau misalnya, gue mau dong kalian nemuin ini di something gitu. Oke, atau gue mau dong kalian temuin total something untuk something gitu. Nah, kalau buat entry level, balik lagi ya, mungkin nggak not necessarily entry level sih. Mostly kalau kalian ke entry sampai senior itu, yang biasanya ditanya itu memang tentang array. Oke, jadi kenapa kalian harus excel banget array? Specifically di Indonesia ya, gua nggak tahu di luar negeri gimana. Tapi di Indonesia itu kita sering banget pertanyaannya itu berupa array. Nah, kemudian nanti data strukturnya, oke, itu baru macam-macam di array tersebut. Karena kita bisa pakai map, set, dictionary, object, or so on so forth. Walaupun map, set, under the hood-nya juga mirip kayak object lah. Nah, simpelnya kalian tahu nggak sih kalau array itu kan bisa beriterasi ya. Biasanya tuh ada berapa macam iterasi sih di array? Kan biasanya kalian pakai plus plus tuh. Ada lagi nggak yang lain mungkin? Ada yang mau mencoba menjawab? Selain plus plus apa? Iterasinya tuh dari kiri ke kanan atau bertambah? Boleh di Zoom chat. Dimas. Ditembak dong. Kalau kalian biasa works on array, ya kan, dan kalian sedang ngerjain data struktur algoritma, ya kan, kalian thought prosesnya kayak gimana tuh menurut kalian? Ada yang tahu nggak? Oke. First and last element, mantep nih, Made. Yes, jadi kalau kita ngomongin array sebenarnya simple ya array itu. Array itu antara kalian moving dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, sesimpel itu. Oke, ingat dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Dan mostly about data algorithm biasanya juga kayak gitu, cuman agak beda sedikit lah. Oke. Tadi ini ada contoh dari Mas Madi, benar nih. Oke, pernah dapat data struktur yang harus pakai 2 iterasi bersamaan dari first and last. Oke, tadi gue bilang udah nih. Kalau misalnya kita ngomongin array, itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, tapi variasinya itu banyak. Bisa mulai dari kayak tadi, first and last element, bisa mulai dari tengah-tengah terus keluar. Oke. Jadi dari awal, akhir, ketemu di tengah, atau dari kiri doang, terus lanjut ke kanan, atau dari kanan doang, lanjut ke kiri, atau dari tengah, terus keluar sampai ya udah out of, apa itu istilahnya, bound, kayak gitu lah. Nah, salah satu yang semisalnya adalah 2 pointers, ini adalah seperti ini nih. Oke, udah simple ya. Jadi ada array, tadi gue bilang sorted numbers-nya, oke, dan pingin ketemu something, set of elements, oke. Tolong dong balikin indeks dari kedua number, yang dimana kalau dia dijumlahkan, itu sama dengan targetnya. Nah, ini jadi imagine kalian sebuah function. Oke, imagine sebuah function. Oke, kita coba set by side. Oke. Sebentar. Oke, kita buat function ya. Function namanya apa nih? Target sum contohnya. Oke. Oh, ada di sini target sum. Dia bilang ada inputnya ada 2 nih. Mungkin agak kecilan, bisa digedein nggak ya? Oh, tidak bisa ternyata. Ini bisa dihilangin? Nggak bisa juga ternyata. Oke, jadi ini ada array. Oke, dia punya 2, ada input. Oke, ada target. Oke, kita buat target sum di sini adalah tadi array of 1, 2, 3, 4, 6. Dan targetnya adalah 6. Oke, jadi intinya ini tolong dong cari 2 angka yang ketika ditambahkan berarti menjadi 6. Yaitu kalau tadi di sini adalah indeks 1 dan indeks 3. 0, 1. Oke, kita taruh di sini biar gampang. Oke, bentar, ini seharusnya begini. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Oke, tahu ya arah ya. Oke, mulainya dari indeks 0. Jawabannya adalah 1 dan 3. Which is benar ya. Kalau 1, 2 ditambah 4 berarti akan menjadi 6. Oke. Nah, ingat ketika kalian dapat sebuah soal, apalagi tentang array, thought prosesnya ya, pikirannya itu adalah ini pakai berapa pointer? Ini pakai pattern apa? Oke. Apakah pakai fast, slow pointer, single pointer aja cukup,
atau malah mungkin pakai yaitu two pointers. Oke. Kalau kita dapat assessment-nya di Coderbyte itu termasuk technical interview Kak. Iya, betul. Salah satu dari technical interview itu ya itu biasanya pakai third party kayak HackerRank, LeetCode, Coderbyte juga kalau nggak salah itu termasuk technical interview. Oke, gimana caranya buat di sini gimana sih caranya buat implement pointers? Simple banget sebenarnya ya, nggak terlalu susah. Saya lihat contekan dulu ya. Jadi kalau tadi kan dari Made bilangnya ada first and last element, yuk kita buat aja, oke? First pointer, oke, kemudian last pointer. Kalau misalnya kita mau nge-solve problem ini, yang dimana cari dong sebuah number yang dijumlahkan menjadi 6, kita bisa pakai dua cara. Pertama adalah brute force. Oke, kalian bisa pakai big O(n) kuadrat, dalam artian kalian iterasi satu, oke, terus diem, oke. Terus lanjut punya pointer satu lagi yang dimana dia bakal jalan ke seterusnya semuanya. Oke. Jadi istilahnya kalian punya sama nih sebenarnya kayak first pointer, last pointer, oke. Tapi yang lebih tepatnya bukan first sama pointer ya, tapi lebih ke fast and slow pointer lah. Nah, tapi di sini kita pakai first pointer and last pointer. Nah, ini kurang lebih bentuknya kalau nge-solve kayak gini nih. Oh, ke sana. Ingat, kita ada array, ada pointer atau first pointer, ada last pointer. Oke, dicek nih, 1 ditambah 6, apakah sama dengan 6? Oh enggak, ternyata kalau ditambahin menjadi 7. Oke, berarti 7 lebih besar dari 6. Oke, berarti kalau begitu udah pasti dikurangin. Oke, udah pasti dikurangin kalau kayak gitu. Kenapa? Karena ya, pertama kalau misalnya ini 6, ya kan, next-nya nggak ada apapun. Oke, jadi udah pasti dikurangin, jadi 1 tambah 4, yang tadinya 1 tambah 6, 7, 1 tambah 4 jadi 5. Oke, nah mungkin nih ya, beberapa dari kalian ada yang bingung, Kak, gimana sih kalau misalnya data struktur algoritma kadang suka bingung. Nah, biasanya ini part of interview juga ya. Dari perspektifku, setiap orang itu bisa beda-beda. Oke, yang interviewer kalian tuh mungkin punya tesnya sendiri, kandidat tuh mau yang kayak gimana. Tapi ada beberapa orang yang kayak aku, dan aku lebih prefer kalian itu nulisin yang namanya pseudocode. Oke, pseudocode itu jadi ketika kalian during interview, oke, tulis pseudocode-nya dan agree sama interviewernya juga. Oke. Oke Mas, buat nge-solve ini, contoh ya, ini this is how I'm gonna answer it. Oke Mas, di sini di bayanganku kita akan pakai 2 pointer, oke. Yang dimana ada pointer, ada 1 pointer di awal dan 1 pointer di akhir. Oke. Pointer tersebut kemudian array-nya akan diiterasikan. Oke, kita beriterasi kan. Iterasi pertama pointer satunya ngarah di indeks 0. Iterasi kedua pointer interaksi pertama pointer pertamanya ada di indeks 0 berarti 1. Iterasi pertama juga tapi last pointernya ada di 6. Nah, nanti di next iterasi atau iterasi kedua baru yaitu sesuai kondisi. Nah, makanya di sini buat algoritmanya dulu. Kemudian array-nya akan diiterasikan. Setiap iterasi jumlahkan pointer akhir dan awal. Jika jumlah lebih besar dari target, maka pointer akhir berkurang atau bergeser ke kiri. Jika lebih kecil, pointer awal akan bertambah dan bergeser ke kanan. Nah, di sini kalian dapat nih, biasanya kayak gitu. Ketika kalian interview, langsung kalian tanyain, oke Mas, kira orang lebih gini yang bakal aku coding. Nah, again, setiap interview bakal macam-macam, ada yang oke, lanjutin, oke. Tapi ada yang mungkin bakal beneran dibaca, terus bakal nemuin kira-kira ada bug atau enggak gitu. Let's say kita hidup di dunia yang beautiful, oke, yang dimana ya interviewnya berarti agree. Ntar kita lihat dulu ada beberapa yang chat. Apa nanti ada rekamannya? Tadi udah dijawab, komennya maaf. Oke, Kak Mirza,
apakah efektivitas algoritma ngaruh banget di penilaian atau ketemu brute force aja cukup? Good questions banget nih. Oke. Kalau kalian pakai third party ya menurutku, dalam artian kan ada yang udah pakai automation ya. Kayak mungkin beberapa perusahaan dia pakai HackerRank atau LeetCode, terus kalian dikasih soal, jawab aja benar, itu biasanya nggak terlalu ngaruh sih, as long as you guys pass gitu. Tapi biasanya kalau udah next step dan kemudian kalian ngomong sama human atau sama usernya, nah itu bisa jadi akan ditanyain, oke, kemarin kamu bikin ini nge-solve-nya big O n kuadrat ya, let's say, oke, the worst case, oke. Bisa nggak ya kita optimize? Nah, biasanya ada yang kayak gitu. Jadi kalau efektifnya tergantung. Ketika kalau dia pakai automation, I don't think so ya. Aku nggak pernah ngerasa itu ngaruh. Tapi kalau human atau kalau udah ke user itu bisa jadi. Cuman tergantung interviewer masing-masing. Dari aku personally kalau aku ketemu kandidat ya aku nggak begitu peduli dengan apalagi entry level ya, entry level, junior gitu. Aku nggak begitu peduli dengan jawaban benar dan salah. Oke, oh mereka salah, it's okay. Tapi yang aku nilai adalah bagaimana mereka mencoba untuk nge-solve masalah tersebut. Oke, kayak misalnya tadi dari Muhammad bilang, oh ini Bitcoin kuadrat. Oke, terus saya tanya nih, bisa nggak kita lebih efektif nih? Oh, terus bisa mas dijawab, oke tapi saya kurang paham. Oke kita ngobrol nih mas di situ. Nah itu yang biasanya saya nilai, oh ini orang bagus nih. Itu nilai poin tambahan bagi saya. Walaupun memang ketika kita interview kita mencoba untuk seobjektivitas mungkin. Oke, tapi pasti kalau udah ngomongin manusia pasti ada subjektivitasnya. Oke, nah itu. Oke, good question banget. Nah, balik lagi kita mulai ke codingannya. Mohon waktu, oke. Kita mulai ke codingannya, kita udah dapat nih, ada satu pointer dan ada satu pointer di akhir. Kita udah bikin first pointer, last pointer. Kemudian array-nya akan diiterasikan nih, ya kan? Ada lagi yang bertanya, oke mantap. Oke, array-nya kita akan iterasikan. Nah, iterasi ini kan banyak kan. Kalian juga harus bisa mastering beberapa cara looping. For loop, oke, for off, terus while do atau do while. Dalam kasus ini kita mau pakai while, oke, di mana first pointer kurang dari last pointer. Kenapa? Dalam gambar ini kita mau tetap beriterasi terus-terusan ketika first pointernya itu kurang dari last pointer. Dalam artian first pointer kan di sini nih, last pointer di sini. Nah, ketika misalnya first pointernya sudah di 3 dan ngelebihin dari last pointer, oke, maka berhenti di sana. Bayang ya? Bayangkan ya? Oke. Jadi ketika kita ngomongin looping, remember setiap looping itu harus ada stop condition. Kalau nggak ada stop condition, kalau di JavaScript tuh bilangnya ada max iteration exceeded kalau nggak salah. Atau deep stack something itu exceeded lah istilahnya. Nah, gimana jadi ketika kita iterasi apa yang mau berhenti? Ya bilangnya kalau misalnya pointer kiri atau first pointer itu udah lebih dari pointer kanan, kita berhenti. Nah, nextnya kita bilang setiap iterasi jumlahkan pointer akhir dan awal. Nah, kita bilang nih cons current sum berarti adalah input betul, input first pointer ditambah dengan input last pointer. Mungkin kita ganti aja ya, ketimbang input kita ganti menjadi array biar lebih make sense. Oke, jadi array, kita ngakses array tersebut berdasarkan indeksnya. Pointer pertama adalah 0, pointer terakhir, nah ini ya. Pointer terakhir itu sama dengan array panjangnya dikurang 1. Array length dikurang 1. Nah, oke, dapat di sini. Dapat setiap iterasi jumlahkan pointer akhir dan awal. Kita dapat, oke, dijumlahkan pointer akhir dan pointer awal dan pointer akhir. Jika jumlah lebih besar dari target, maka pointer akhir berkurang. If current sum lebih besar dari target, maka last pointer min. Terus jika lebih kecil, if current sum kurang dari target, maka first pointer yang bertambah. Pointer awal ya kan akan bertambah. Nah, imagine sih kalau kalian cuma mikir ini di otak doang.
Kadang tuh otak manusia itu unik guys. Ketika nggak kalian tulis, oke, kita tuh suka ngawang kemana-mana. Makanya barusan saya baca banget barusan di Instagram, ternyata laki-laki tuh menghabiskan hampir sekitar 7 jam per tahun buat berpikir. Karena 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 itu balik lagi tuh 7 jam per tahun untuk berpikir di dalam kamar mandi. Oke, karena ya otak kita kan banyak tuh. Oke, jadi di penelitiannya bilangnya katanya biar lebih clear. Nah, untuk lebih clear, biar kalian sama-sama on board dengan interviewernya, butuh pseudocode. Oke, kita pause dulu. Kita lihat ada pertanyaan lagi. Oke, Mas Mirza, kalau pas interview misalnya kita banyak nanya karena ada soal yang kurang jelas, apa nanti akan mempengaruhi nilai? So far tidak pernah ada satupun apa ya istilahnya scoring atau penilaian kalau user itu kebanyakan nanya. Interviewernya kebanyakan nanya, interviewee kebanyakan nanya. Itu malah penilaiannya adalah kalau interviewee-nya nggak aktif. Nah ini menarik nih yang bakal kita nanti bahas. Oke. Itu nanti aku save dulu. Nanti kalau misalnya codingan ini udah selesai, oke. Tolong diingetin lagi siapa ini? Muhammad Saufi. Nextnya Kak Mirza, untuk penulisan kode tersebut harus dibuat step secara detailnya Kak. Detailnya ya Kak. Misalnya array yang dikasih masih random, selain mencari target kan ada proses sorting arraynya dulu, apa lebih baik dijelaskan proses sortingnya. Nah, ini good question banget nih. Itu bisa selalu tanya, oke? Klarifikasi itu adalah salah satu poin tuh yang kita nilai biasanya. Not all interviewer, oke, but some, terutama aku, itu adalah poin yang kita cari, oke? Kalau kalian klarifikasi, kayak misalnya ini boleh nggak kita pakai built-in function? Kita berasumsi kan kita mau nyari target sum nih, kita bukan mau melakukan sorting. Nah, boleh nggak kalau kita pakai built-in function sorting aja mas gitu? Karena kan kita pinginnya nyari target sum-nya, bukan sort. Aku sih personally nggak ada masalah ya, karena di day to day kita pasti bakal pakai itu, kayak array.sort. Tapi mungkin ada beberapa interview yang enggak. Waktu itu aku juga pernah ketemu, katanya nggak boleh pakai built-in function. Jadi ya bikin array sorting sendiri algoritmanya. Nah kebetulan aku udah out of the box nih di kepala kebetulan buat bubble sort yang paling aku apalin. Nah kalau misalnya udah kayak gitu sih ya udah kalian tinggal bikin sorting aja gitu. Oke, ini last question sebelum kita moving ke codingannya lagi. Dari Kak Mirza, ada preferensi pakai bahasa apa buat ngerjain coding interview atau bebas? Wah menarik nih. Kalau kalian sudah, ini menarik ya, kalau kalian sudah istilahnya lumayan lama bekerja di coding, kalian itu bisa switch between language lumayan cepat. Kenapa? Karena kita paham sih kalau satu bahasa ke bahasa yang lain itu cuma beda sintaks. Nah, jadi kalau ditanya pakai bahasa apa, sebenarnya anything yang kalian comfortable. Kalian merasa kalian jago pakai Python, go for it. Kalian merasa pakai Golang, go for it, ya kan? Gak ada masalah, karena yang kita cari itu tuh bagaimana kalian behave and trying to solve the problem. Itu yang jadi part of engineer adalah itu, oke? Okay? How you guys solving a problem, itu, oke? Okay? But it's always good ya, ketika kalian, let's say mau daftar sebagai front end, kalau kalian karena front end mostly pakai JavaScript, it's always good idea kalau seandainya kalian interviewnya pakai JavaScript berarti. Kalau backend dan ternyata posisinya pakai Golang, ya go for Golang gitu. Tapi either way, personally aku nggak ada masalah. Karena aku pernah ketemu beberapa kandidat yang mereka pakai Java, Python, sama ya Java dan Python sih sejauh ini. Oke, lanjut. Kita udah dapat nih sampai di sini. Jika lebih kecil, pointer awal akan bertambah nih. Ini seharusnya sudah selesai. Oke, mana ini terminal? Ada terminal di sini. Oke, project CD, project alchemy. Oke, kita node index.js. Oh, tidak di konsol. Apa yang mau kita balikin? Yang mau kita balikin adalah index. Oke, well. Oke, yang kita balikin adalah kita konsol aja. First pointer, and last pointer. Oke, kita save, kita jalanin. Undefined 4, oke, berarti ada something yang salah di sini. Kita lihat contekan saya dulu.
Oke, oke, oke. Ada yang kurang. Yang kurang adalah stop conditionnya. Ketika apa yang terjadi ketika sudah sama-sama. Nah, di pseudocode kita kurang tuh. Jika berarti jumlah sama dengan target, maka kembalikan nilai indeksnya. Nah, ini kita kurang di sini. Nah, kita tambahin di sini. If current sum equal to target, then kita console log di sini. Kita console log first pointernya. Current sum target. Belum di save, udah di save. Tapi dia nggak muncul di sini. Array tambahkan benar. Nah, ini adalah ketika kalian live coding kadang seperti ini nih. Tahu menarik. Mungkin ada yang salah. Kita lihat dulu target benar. Target sum ini adalah array while current sum lebih besar kurang dari lebih besar itu target. Ini seharusnya sudah benar. Coba kita lihat dari sini. Oh, karena nggak di return sih. Tapi tetap saja seharusnya masuk ke sini sih. But for some reason tidak masuk. Kita fail. Sebentar guys. Nah, masuk ke sini. Ini udah pasti masuk. Apa yang terjadi di sini? Oh, kok nggak mau juga? Tidak mau juga di sini keluar. Nah, kenapa nih? Benar kan kita indeks? Oke, sebentar. Kita tutup terminal. Nggak tahu apa itu kawok atau enggak. Oh, first pointernya oke. Seharusnya itu benar first pointernya belum ada inisialisasinya. Jadi nice, thank you banget. Kalian lebih jago daripada saya. Apa nih? Last pointernya udah di set jadi array 0, tapi yang belum tadi itu ada first pointer. Good banget, thank you. Siapa tadi yang jawab? Kadek. Mantap. Indeks. Oh, indeks. Nah, dapat ya. Hup. Berhenti kamu. Oke, nah ini udah dapat while pointer. Oke. Oh, tapi dia nggak. Oh, karena nggak kita return sih. Nah, ini udah dapat nih jawabannya. Betul ya. Kalau tadi kita ngeliat di sini adalah jawabannya 13. Nah, sekarang kita coba 25, 9, 11 sama dengan 11. Jawabannya seharusnya 02, betul 02. Oke, thank you banget Kak Dek. Jadi ternyata tadi first pointernya lupa di inisialisasi. Jadi ini undefined kurang dari last pointer, makanya tadi salah gitu. Let first pointer, oke. Nice semuanya, gila kalian lebih. Nah, itu tuh yang menariknya. Oke. Ada yang namanya di dunia programming itu pair programming. Nah, kadang tuh pair programming gunanya buat kayak gini nih, catch hal-hal yang ya miss. Oke, kadang kita ngoding itu suka miss, tapi orang yang liatin tuh enggak, karena by default manusia itu suka komen. Oke, ternyata waktunya udah 38.40. Kita lanjut aja mungkin ke nggak akan dapat semuanya sepertinya. Tadi di pikiranku bakal dapat, ternyata enggak. Nah, next itu ada fast and slow pointer. Di sini kasusnya adalah sebenarnya cuman kayak linked list. Nah, linked list ini cuman bilang intinya kamu punya array sorted, oke, dan mau dong balikin node yang tengah, oke. Nah, cara nge-solve-nya itu, oh tidak ada gambarnya. Oke, seharusnya ada gambarnya, tapi cara solve-nya itu kalian itu nanti punya dua buah pointer, jadi inisialisasi pointer di awal, oke. Tapi yang satu itu dia majunya tuh lebih cepat daripada yang satunya. Jadi let's say kalau dalam kasus ini, oke, kita contohin aja, kita nggak akan ngoding. Ini let's say ada slow pointer, oke, mulai dari 0, oke, mulai dari 0, kemudian ada fast pointer, mulai dari 0 juga. Nah, tapi ketika lagi iterasi, contohnya kita asal aja, kita lagi looping di sini ya, looping. Nah, ketika dalam loopingnya atau iterasinya, slow pointer itu let's say aja ya, let's say itu slow pointer itu dia akan bertambah contohnya 1. Sedangkan fast pointer itu akan bertambah 2, atau mungkin 3, atau mungkin 4, tergantung kepada soalnya. Gitu.
Oke, situ buat fast and slow pointer. Ini aku juga lagi buka di lead code. Yang menarik juga kalau kalian nggak percaya buat hal-hal kayak gini, itu ada nih di sini. Kalian bisa masuk ke expand. Nah, kita lihat di sini. Tadi ada sliding window ya, sliding window. Nah, kita dapat nih. Tadi kita ada namanya BFS atau breadth first search ada. Tadi kita ada sebutin tree, ada array, two pointer, graph. Tadi ada juga linked list and so on so forth. Oke, jadi hal pattern kayak gini ada dan kalian bisa lihat ya. Array itu yang paling banyak di sini dan two pointer juga lumayan banyak nih. Tapi kalau sudah advance kayak tadi ada istilahnya apa ya? Yang paling advance di tempat kita. Ada kayak sorting radix sort, kalau nggak salah tadi aku sebutin juga, itu ya cuma ada 3 gitu. Nah itu emang biasanya tuh buat yang agak atas-atasnya. Oke, jadi kalian worries not aja. Terus coba tadi ada beberapa pertanyaan. Oke, pattern yang paling sering juga di interview itu adalah sliding window. Ini yang paling sering aku temuin sebenarnya sliding window. Buat di kasusku ya kebetulan. Jadi ini simpelnya kalian sama aja, kalian ada array, oke, dan kemudian di array tersebut kalian itu diminta untuk do something sebanyak k atau n elemen. Oke, dalam kasus ini adalah K3. Oke, ini soalnya, jadi simpelnya adalah pingin dong dari 3 elemen, oke, yang ketika mereka sebelah-sebelahan, ini contiguous, oke, contiguous itu kayak tetanggaan. 3 elemen yang tetanggaan ketika dijumlahkan itu adalah yang paling besar. Mau dong dapetin. Nah dalam kasus ini ada 513. 513. 5 ditambah 1, 6. 6 ditambah 3, 9. Oke. Bentukannya nanti kayak gini nih. Oke. 2, 1, 5, 1, 3. Nah K-nya itu tadi berapa? 3. Ini kalau kalian bilangnya sliding window biasanya itu datanya nggak sorted. Ini stored lagi. Oh nggak bisa diklik. Pindah. Terus finding kayak elemen of something, oke, entah itu kayak misalnya ditambahin dalam kasus ini, oke, ya ditambahin. Nah itu kalian bentukannya kayak gini patternnya, oke, K-nya apa, oke, oh terus kalian kayak gini dan cara nge-solve patternnya pun juga akan sama, oke, karena ini waktunya mepet jadi aku nggak bisa ngoding, tapi caranya sama, kalian nanti bakal ya kurang lebih kayak tadi first and pointer, tapi iterasinya agak berbeda. Dan ingat kayak tadi aku bilang, kalau kita ngomongin array, simple tuh. Dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Udah, cuman variasinya banyak. Oke, tadi ada fast and slow pointer, dua-duanya mulai dari kiri. Oke, tapi cara logiknya beda dikit. Oke, sama ini nanti di sliding window itu juga sama. Oke, ini mulai dari kiri ke kanan semua tuh. Oke, tapi ya kan kalian bisa pakai mulai dari indeks 0, 1, 2. Kalian punya 3 pointer contohnya, oke, yang disebut window, oke, jadi first window, last window atau start window. Jadi ada start window, oke, jendela di awal, jendela di akhir. Nanti next iterasinya berarti berpindah dari yang tadi 215 jadi 151. Beriterasi lagi 513, terus beriterasi lagi jadi 132. Nah, jadi pattern kayak gini ada, mau apapun soalnya, oke, pasti akan menggunakan pattern yang kurang lebih sama. Mana tadi kita lihat ada di sini. Misalnya karena di sini ada sliding window kan, jadi kurang lebih itu semua pertanyaan yang ini itu akan menggunakan pattern sliding window. Maka dari itu ketika kalian nanti di interviewer, oke, kalian mikir ini kira-kira patternnya apa ya? Oh, aku tahu array. Oke, kalau array ya kalian lihat kira-kira array itu biasanya pakai apa? Gitu kan. Oh bisa pakai sliding window, bisa pakai slow and fast, oke, bisa pakai two pointers, oke. Nggak mungkin kalian pakai ya apa itu namanya mungkin apa ya mungkin apa nih ya Eulerian circuit gitu atau concurrency possible sih. Hal-hal yang kayak gitu. Kayak apalagi buat kalian entry level. Nah, coba kita tanya dulu, kita lihat pertanyaannya dulu. Oke, sambil nanya ya. Mana nih tadi? Sampai mana? Kamirza untuk penulisan kode itu harus buat step secara detail. Dari Kamirza ada preferensi, first pointer oke, ntar.
Biasanya kalau untuk yang pertama kali interview suka nge-freeze otaknya ketika diminta live coding. Ada tips and trick untuk handle situasi seperti itu. Ada tripsnya ya latihan sih. Aku waktu pingin interview itu biasanya aku ada persiapan sebulan. Kayak walaupun aku udah punya pengalaman ya, aku ada persiapan sebulan. Aku sampai beli buku dan segala macam. Dan aku ya ngerjain. Kayak aku ngerjain. Ketika aku ngerjain, aku berusaha sekalian juga ngejelasin, tergantung kepada perusahaan yang kalian tuju. Ketika perusahaan yang kalian tuju itu internasional, kayak atau ya internasional, berarti kalian harus belajar pakai bahasa Inggris ngejelasinnya. Kalau misalnya lokal ya udah bahasa Indonesia dan ya jelasin. Kayak misalnya sebelum dari sini pun juga aku kayak tadi aku bilang ya, aku ada contekan, aku udah ngerjain sebelumnya, oke. Dan aku udah coba buat gimana cara ngomongnya. Nah, nge-freeze-nya dari situ dan sebenarnya nge-freeze itu buat Sujono itu sesimpel karena kalian nggak tahu, kan simple banget, oke. Kita itu nggak bisa jawab ketika kita nggak tahu. Gimana caranya biar kita bisa jawab? Ya kita mencari tahu. Nah, ketika kalian sudah mencari tahu dengan banyak, nah semuanya itu nanti kalian istilahnya kekoneksi lah, terkonek. Oh ini kira-kira bisa begini. Oh ini kira-kira bisa begitu. Nah aku mau balik nanya nih, oke, ke kalian. Kalian menurut kalian nih ya, boleh di Zoom chat, bedanya junior sama kita ngomongin senior aja, itu apa ya? Boleh mungkin ada yang ini, ada yang mau mencoba jawab bedanya junior sama senior apa? Jam terbang, oke. Yang lain gimana? Experience, oke. Yang lain? Oke, experience, oke. Ada lagi, yuk. Sudut pandang, oke, nice. Skill, oke. Nah, decision making apa yang perlu dikorbankan junior junior kalau error panik, skop kerjaan, bisnis idea. Oke, nice banget yang udah jawab. Oke, jadi sebenarnya kalian tuh sudah tahu perbedaannya apa. Dan itu benar yang kalian jawabin, yang kalian kasih itu kurang lebih begitu, sesimpel itu. Bedanya sama junior sama senior yang aku tahu ya, oke, itu salah satunya adalah cara memandang sebuah soal, oke. Cara mereka berpikir, oke, cara mereka udah pernah salah sehingga tahu ketika nemu masalah, mereka udah tadi ada yang nyebut pengalaman kan, oh saya sudah pernah salah ini, oke, saya salah ini karena saya melakukan ini. Nah gimana ketika ketemu hal tersebut, saya udah pernah salah, jadi saya tahu cara ngefixnya gimana. Nah as simple as that. Oke, kalau dari saya pribadi ya, itu as simple as that. Oke, cara pandang, oke, karena udah punya jam terbang, jadi mereka menjadi tahu yang sebelumnya tadi nggak tahu, jadi tahu. Tuh, semuanya sama. Oke, dan yang paling menarik dari aku adalah sebenarnya cara berpikir. Dari aku pribadi, aku melihat beberapa junior ketika berpikir itu karena mereka tidak tahu, itu jadi loncat-loncat tuh. Tadi ada yang bilang nih, di Mas Miftah, ya kan, panik. Oke, karena mereka panik jadi mikirnya loncat-loncat. Oke. Padahal kalau aku ngelihat senior itu lebih calm, lebih tenang, lebih vokal, lebih coba buat ngeruntutin lagi itu ya kan. Oh, ini mulainya dari sini. Terus kita balikin ke siapa nih yang consume functionnya contohnya. Oh, ternyata si functionnya dipakai di tempat A, berarti mostly ada di tempat A gitu. Kalau aku waktu itu pernah coba buat ngebantu beberapa junior yang mencoba untuk ngebenerin bug, itu mereka loncat-loncat tuh. Oh ini kayaknya di sini kak, oh ini kayak di sini. Ngomongnya tuh cepet. Ngomongnya lebih cepat daripada screen share-nya mereka berubah. Oke, screen share kan biasa ada delay tuh. Oh mereka ngomongnya cepet banget tuh gitu. Nah padahal itu tuh tinggal ditanyain aja, oh ini begini, ini begitu gitu. Oke, ada lagi pertanyaan. Maaf, OT saya mahasiswa dan ingin memanggil sebuah perusahaan. Saya sudah kirim CV dan portfolio. Oke, saya sudah sesuai dengan requirement perusahaan, tetapi perusahaan tidak tertarik dan tidak menerima saya. Kira-kira apa penyebabnya? Itu menarik. Itu paling tepat ditanyain ke perusahaannya. Aku, ketika daftar interview dan gagal, aku selalu coba email ke recruiter yang hubungin aku. Hai, kalau misalnya emang dapat ya, kalau misalnya di ghosting ya nggak ada masalah sih. Kalau misalnya mereka bilang, oh kamu gagal, nah itu biasanya aku balik tanyain ke interviewnya kenapa aku gagal dan segala macam. Walaupun nggak semuanya akan jawab, tapi at least kalian bisa belajar dari sana. Gitu. Oke, kita lihat ada nah ini interview tips sih, do's and don't-nya. Oke.
based on experience-ku lagi ya. Pertama, dunya adalah be humble, jujur, aktif, dan showing effort. Oke, maksudnya apa? Kita bahas satu-satu. Humble. Ketika kalian let's say lagi mungkin ada interview yang pingin tahu thought process kalian atau cara kalian menjawab sesuatu, oke, itu jangan istilahnya terlalu agresif dan ngotot. Oh enggak kak, bener kok saya yakin gitu. Apalagi ketika itu jawabannya salah, wah luar biasa antum, ya kan? Karena ada beberapa orang yang istilahnya mungkin mereka confident sekali ya dengan skillnya. Jadi mereka tuh percaya banget dengan jawabannya sampai mungkin lumayan agresif, tapi ternyata jawabannya salah. Wah itu luar biasa tuh kalau kayak gitu, ya kan? Dan jujur, ada beberapa kandidat yang menurutku ketika interview apalagi data struktur algoritma itu curang. Oke, mereka copy paste dari internet, oke, atau ada yang minta bantuan temennya kayak bisik-bisik gitu pernah ada, oke. Again personally dari aku nggak peduli dengan kalian beneran salah karena kalian entry level, kalian junior. Kita expect kalian akan melakukan kesalahan, oke. Tapi kita juga expect kalian komunikasi ketika kalian salah. Jadi yang aku mau adalah kalian silahkan salah, oke, tapi kalian lanjut ke nomor 3. Be active. Ketika kalian salah, oke, kalian aktif untuk membenarkan kesalahan kalian. Itu yang dicari. Oke. Dan showing effort. Ada beberapa istilahnya, ini aku baca di buku ya, aku lupa bukunya apa, tapi cara kita penggunaan kata, oke, itu ternyata penggunaan kata itu penting. Itu akan menimbulkan kesan negatif ataupun positif. Oke. Contoh showing effort ini kayak, kamu tahu ini enggak? Enggak tahu kak. Kamu tahu itu enggak? Enggak tahu kak. Kamu tahu ini enggak? Enggak tahu. Ada waktu itu sebuah kandidat, oke. Kebetulan aku sama temanku interview, kita interview sebuah kandidat di mana dia ditanya 6 pertanyaan berturut-turut, itu dia bilang nggak tahu, that's it. Benar-benar wah nggak tahu kak, nggak tahu kak, nggak tahu. Oke, nggak tahu itu adalah sebuah kata yang negatif. Oke. Instead kita bisa membuat itu menjadi lebih positif dan netral, general. Wah, aku pernah dengar sih kak, tapi untuk sekarang aku kayaknya belum confidence buat jawab. Mungkin nextnya ketika aku nanti udah selesai dari interview, aku bakal cari tahu hal tersebut. Itu lebih enak didengar. Kayak kenapa? Itu showing effort kalian untuk belajar. Balik lagi, ada interviewer yang kayak aku yang dimana kita itu pingin orang yang effort. Kayak bukan benar dan salah. Gitu. Duangnya itu kayak tadi ada sok tahu, agresif, budaya, dan sombong. Oke, ini ada yang kayak gitu, mereka itu terlalu sok tahu, agresif, dan sombong, yakin banget dengan jawabannya walaupun ternyata salah, dan berbohong. Kayak tadi udah dibilang ya, bohong, ya bohong lah. Bohong ini bisa macam-macam. Bohong ketika kalian ngerjainnya, bohong di CV kalian. Mungkin bagi kalian enteng ya, CV itu cuma sebuah tulisan atau kata-kata, tapi beberapa orang benar-benaran baca CV kalian. Apalagi beberapa orang yang emang nge-interview, kayak kalian itu bisa jadi baca banget. Ada waktu itu beberapa kandidat yang bilang, oh saya sudah menggunakan bahasa React ya, bukan bahasa library React selama 1,5 tahun. Tapi ternyata ketika ditanya bagaimana menggunakan useState, itu hal yang biasa ya, useState itu ternyata dia masih Google di internet. Nah itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Dia sudah menggunakan 1,5 tahun tapi masih useState, ya kan? useState aja masih nyari di internet. Oke, kayak gitu biasanya red flag, apalagi dari saya pribadi. Oke, dan give up too early. Give up too early itu kayak yang tadi aku bilang. Ditanyain oh nggak tahu kak, nggak tahu. Tuh, nggak ada effort buat mencoba. Tuh. Saya diberikan waktu, saya akan berusaha. Nah itu nice sih. Kenapa nggak jawab? Saat ini saya belum tahu, bila saya diberikan waktu saya akan berusaha mempelajari. Itu good answer, itu berarti kamu showing effort. Oke. Nggak give up too early. Karena apalagi early, apa itu namanya, entry level dan junior, oke, kalian kan pasti banyak belajar ya kan. Tapi terkadang yang di atas kalian yang mungkin sudah berpengalaman itu kadang sibuk. Oke, kita perlu kalian itu tuh buat showing effort untuk belajar. Jadi perlu kalian buat nanya ke kita. Nah, gimana taunya kalian itu bisa aktif dan bertanya? Yaitu salah satunya dari interviewer. Oke, coba dari sini nih. Dari Arya Raffi, ini juga sama kok sampai sekarang ya. Aku ngerjain lead code masih kadang lihat solusi sih. It's okay menurutku ya. Kalian
balik lagi kayak tadi sih, itu sesimpel karena belum tahu. Nanti kalau udah tahu, oke, udah dapat knowledge-nya, nextnya kalian mungkin nggak ngelihat solusi gitu. Mesti mainin kata-kata. Jadi ada namanya itu art of communication. Nah itu perlu sih kalian belajar tentang art of communication tuh. Kalau di posisi sebaliknya, tips menjadi technical interview gimana untuk menggali kemampuan. Oh menarik nih dari Hendro. Oke, mungkin ini last question kali ya dari sekarang. Nggak tahu nih dari panitia gimana. Gimana kalau sebaliknya menjadi technical interview? Sebenarnya sih menurutku ya hal yang pertama technical interview itu empati ya. Gimana kita kan pernah menjadi orang yang diinterview, oke? Dan gimana sih perasaannya? Deg-degan, gak karuan, keringet dingin, ya kan? Tiba-tiba haus, ya kan? Jadi ketika misalnya saya nih pribadi, ketika lagi interview orang, itu tuh biasanya ngobrol dulu. Oke, ngobrol, ngajak bercanda, terus diterangkan. Oke, diterangkan, ini kita santai aja, kita ngobrol ya kan, jadi nggak usah terlalu kaku gitu ya kan, kamu mau pakai lo gue juga oke, atau mungkin nanya-nanya dulu ya kan, mencairkan suasana. Kalau dari aku kayak gitu. Kenapa? Karena pribadi ketika kalian kerja dan ketika kalian interview, itu pressure-nya punya hal yang berbeda. Kayak punya aura yang berbeda. Auranya adalah kalau kalian kerja ya sebenarnya kalian ke rekan kerja akan ngobrol santai aja gitu. Tentang ini tasnya gimana, oke ini nge-solve-nya gimana, teknikalnya gimana. Kalian santai, kalian gak akan kayak keringet dingin kayak gitu. Oke, tapi ketika di technical interview, kalian bisa keringet dingin. Jadi ketika kalian ada di posisi yang menginterview, jangan lupa, kalau kandidat kalian manusia dan ketika itu mereka bisa ketakutan. Jadi bikin senyaman mungkin. Oke, dan siapkan mental gitu. Untuk menggali kemampuan kandidat. Oke, ini next question-nya ada untuk menggali kemampuan kandidat apa ya dari technical interview. Sebenarnya kalau dari aku pribadi emang kalau di interview itu nggak, apalagi kalian cuma dapat satu sesi ya. Satu sesi itu bisa kayak setengah sampai 1 jam, itu nggak akan terlalu banyak. Jadi aku lebih ke bakal nanya aja sih, melihat bagaimana dia berpikir doang sih. Aku juga masih perlu belajar buat ya menggali kemampuan kandidat ini. Tapi kalau aku dapatnya di bagian behavior, ya aku cuma tinggal nanya gimana sih real case yang pernah aku alamin. Terus gimana dia bakal nge-solve-nya atau dari point of view-nya dia tuh kayak gimana. Kalau lagi di technical ya paling gimana cara dia berpikir untuk menyelesaikan masalah tersebut sih. Sesimpel itu mungkin. Gitu. Oke, dari panitia, how is it? Kita udah 19.57 nih. Thank you banget ya kalian. Ini kita menjadi bukan podcast nih. Saya suka kalau kayak gini. Kita nggak podcast, kita ngobrol. Asik. Seru sekali Mas Mirza. Hai Sobat Alta semua. Aku akan melanjutkan sesi ini. Jadi tadi udah ini ya, langsung dijawab sama Mas Mirza tentang tips and triknya tadi. So mungkin kita kasih kesempatan nih Mas Mirza buat teman-teman yang mau berinteraksi langsung sama Mas Mirza melalui open mic dan open cam ya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau untuk bertanya gitu atau diskusi ya, bisa banget untuk langsung raise hand, nanti akan kita pilih. Link absensi, nggak ada link absensi ya, Kak Siti ya. Oke, nanti recording dari acara ini akan kita upload di YouTube, tapi nggak minggu ini, kita akan uploadnya minggu depan, gitu. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ini ikut diskusi atau open mic untuk sesi ini? Yes, kalau ada yang mau nanya, silakan. Saya tidak menggigit. Oke. Mau nambahin juga, aku ada available di LinkedIn, itu Mirza Garin, in case kalian misalnya mau belajar lebih lanjut tentang front end, atau kalian masih bingung tentang anything, itu feel free buat reach out aja. Kalau aku kosong, pasti akan aku jawab. Kalau aku lagi sibuk, ya paling aku baca doang. Oke. Ini nggak ada yang mau nanya nih guys, ini mumpung kesempatan ya. Atau aku yang nanya deh ke kalian. Ketika kalian, boleh aku yang nanya kali ya Mbak ya? Boleh silakan Mas Mirza. Oke. Apa yang kalian rasakan ketika kalian
sedang dalam interview sih, posisi di interview. Boleh mungkin share di Zoom chat? Boleh mungkin? Kalian lagi di interview nih, atau ada yang belum pernah interview sama sekali? Takut salah. Oke, yang lain panik dan tiba-tiba blank, grogi, gugup, bingung mau jawab apa. Oke, yang lain gimana nih? Wah, menarik nih, kegalauan orang ya. Oh, baru mau coba. Nah, tuh Rizky, menarik tuh nih. Apa tuh nama statement dari teman-temanmu tuh ya? Panik, gugup, grogi, deg-degan. Oke, ini analisa ribuan probabilitas skenario terburuk, panas dingin, yes. Oke, oke. Ya, makanya itu banyak-banyak latihan aja biar kalian nggak grogi. Percayalah orang yang senior pun bisa jadi tetap grogi sih. Karena aku juga kalau lagi di interview pun juga aku grogi. Gitu. Cuman ini ada nih yang menarik, takut salah nih Muhammad. Ini adalah sesuatu yang aku lihat nih di kalian para yang mungkin entry level atau junior. Kalian tuh takut buat salah. Padahal kita yang senior tuh salah tiap hari. Oke, kita tuh melakukan kesalahan tiap hari bisa jadi kan. Intinya sih nggak usah takut salah karena what is the worst thing can happen sih. Kalau kalian salah ya kayak tadi Ronald bilang tuh. Oke, kalau kalian salah ya berarti bukan rezeki. Oke, tinggal cari peluang lain. Gitu. Gitu Mbak. Oke. Boleh nextnya. Ini masih lanjut ya teman-teman chatnya. Oke, baik. Kalau gitu teman-teman semua dan Mas Mirza, ini sebentar. Yaudah deh, kalau gitu. Karena udah jam 8 malam nih, Mas Mirza dan teman-teman semua. Jadi untuk sesi sharing session bersama Mas Mirza kali ini, aku izin untuk menutup ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Terima kasih Mas Mirza sudah sharing session bersama Altera Academy. Dan tetap jaga kesehatan ya buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi di Alchemy Webinar minggu depan ya. Sampai jumpa. Terima kasih buat tim Altera Academy yang sudah bertugas pada malam hari ini. Sampai jumpa di Altera Academy Alchemy bersama kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.